Kenapa? Nggak apa-apa ya. Ini gue lagi belajar jadi shotcaster Free Fire Mena, Bun. Oh oke. Iya. Oke. Yes, dan kita bakal ngeliat nih arah pesawatnya menuju ke arah Marble Box dari area pinggiran kanan atau Skylodge atau juga 4G, yang dimana harusnya di sini adalah EVOS Immortal. Dan benar aja di sini EVOS Immortal bakal mencoba untuk menuruni area 4G-nya sendiri, sedangkan di sisi atasnya yaitu Modhouse ada sekitaran 2 tim yang mencoba untuk ke sana, dan gua rasa dengan adanya Blue Zone di sana akan menjadi perebutan harta Gonogini untuk area Modhouse-nya sendiri. Tapi kalau kita melihat juga dan berkaca di area bawah map, harusnya sekitaran Lumbermill, Firebridge dan juga Central tuh ada tim. Tapi ternyata sudah ada firing Fiskaloid. Yoi, firing manja nampaknya akan coba untuk mereka lakukan. Ada beberapa firing bullet juga yang akan coba untuk mereka secure. Tapi sayangnya kali ini Al-Aura berhasil mendapatkan 1 point kill nampaknya Ayu Ukti. Dan kali ini Hellcard juga bakalan langsung menjadi satu kontender yang selanjutnya. Hellcard harus bermain keluar dari rumah labirin jika mereka ingin mendapatkan Al-Kill untuk di awal-awal. Kenapa jadi Al-Kill gitu? Ada alnya depannya. Ada alnya ya. Betul, Oke, betul, dan betul. kita bakal ngeliat nih di sisi lain sepertinya ada Hellcard juga yang notabene turun di area Brasilia, di area rumah 13 harusnya, dan dia berhasil untuk mendapatkan rumah labirinnya, serta di depan mereka itu masih ada anak-anak dari Rans Esport yang coba untuk membagi positioning yang cukup oke dan mencoba untuk membagi lootingan yang ada. Dan kali ini kalau kita perhatikan juga di notification, di mana anak-anak dari Elite 9 berhasil untuk menghidupkan sang kawannya dan berhasil untuk join to fight lagi, walaupun tadi sudah terculik ya oleh satu orang dari anak-anak Aura Ignis. Dan kali ini kalau kita perhatikan juga RRQ yang pastinya turun di area yang tidak berbeda dari Brasilia, masih mencoba untuk melakukan lootingan aja, tidak mau terlalu terburu-buru harusnya dari RRQ sendiri, karena gue rasa dengan adanya Brazil yang terjadi penumpukan yang cukup pesat, ada beberapa tim yang di sana dan ini pasti bakal krusial banget. Tapi di sisi lain ada SES yang dimana bakal mencoba untuk men-tapping ke arah depan, yaitu ada Force Rider Trom Fiska. Oh, I love it. Akan langsung maju menuju ke bagian dalam, namun sayangnya dia terlalu mengambil resiko terlalu banyak. Tapi nggak masalah, Scoopers akan berada di sisinya. Dan pastinya akan ada beberapa pergerakan juga yang bisa dibilang saat ini lumayan beresiko untuk First Rider, tapi mereka tetap cekatan untuk mengambil decision making, karena Golf Course kali ini akan menjadi satu teritori selanjutnya mereka, karena memang turun di bagian pulau yang masih belum bisa dibilang comfort zone mereka. Karena gua ngeliat kalau misalkan bermain Free Fire dan ada First Rider di sana, berarti Lumbermill atau Fire Brigade akan menjadi pilihannya. Akan menjadi pilihan untuk anak-anak dari Dewa United ya. Betul, ternyata Dewa United di sana ya. Ada di sana soalnya. Tapi kalau kita lihat tadi pergerakan Dewa United yang coba untuk bergerak ke arah pinggir, yaitu Lumbermill, mungkin akan rotasinya tuh ke sebelah kanan bukan ke sebelah kiri. Kalau kita berbicara untuk Purgatory kemarin, Dewa United itu bakal mencoba untuk menjalani area sentral. Tapi kali ini Dewa United, anak-anak dari Dewa, ada 2 orang yang sudah berhasil untuk mendapatkan beberapa pundi-pundi poin kill, bahkan dari Bam sendiri langsung di confirm 1 killnya. Tapi kali ini ada Virus juga yang bakal mencoba untuk nge-tapping menggunakan AC-18 nya Fiska. Oh, AC-AT di pagi hari pastinya sudah Al-Fajar, harusnya sholat subuh, bukan melakukan perang di pagi hari Dewa. Tapi nggak masalah, kita bakalan melihat dari seorang Mother dan juga yang lainnya. Mereka harus mundur terlebih dahulu masuk menuju ke bagian stasiun. Kalau misalkan kita melihat tadi di video teaser DGWIB di game Free Fire ini ada keretanya, tapi cuma ada stasiunnya doang nih Bebem Bun. Di game sebelah keretanya sudah ada. Di game sebelah keretanya sudah ada ya. Yang baru rilis. Yang baru gamenya. rilis. Betul. Oke, yang di sini yang tuh inisialnya A depannya. apaan? Waduh, mas harus disebut sih. Pokoknya depannya A dah itu dah. Nah, ini dia ada Ina Manurung pastinya. Headshot. On point sekali, headshot di sana dari seorang Manurung pastinya, dan langsung saja di-confirm killnya untuk di early game kali ini. Dan Al-RRQ mereka bakalan langsung saja berbelok menuju ke bagian Team Rans, karena memang mereka berhasil melakukan next contendernya di sana, yaitu adalah kill mereka yang kedua. Harus dijemput secara segera, walaupun Jars kali ini akan langsung disumbangkan, tapi Jars berhasil melakukan satu player di sana. Jars langsung membuka tembakannya dan akhirnya vehicle di sana akan melakukan satu upaya penyelamatan diri, namun sayangnya Al-Manurung akan membuka spammingnya, namun sayangnya tappingnya banyak sekali yang miss. Di sisi lain Shaheen hampir mendapatkan 1 kill, namun EGPG masih bisa cabut dari Brasilia rumah 13 kali ini Albi Bimbun. Ya, untungnya mereka menggunakan satu vehicle, tapi ini unik banget nih kalau lu lihat nih motornya ya, kayak motor cross bukan sih? Iya, ini skin motor trail. Skin trail ya, motor terbaru ya. Dan kalian kalau mau dapetin skin kayak gitu langsung aja top up di mana Fiska? Wow, jangan lupa untuk top up di Junia Games.
pastinya untuk kawan-kawan semuanya. Website tersedia di www.duniagame.co.id/topstrip up. Tapi ternyata lu lihat ada damage yang di top up justru dari tim Dewa United. Sudah berhasil knockdown 2 player, tapi Raid masih tetap shining. Ada Alchrono yang di pop gitu saja, tapi Bams langsung melakukan upaya jump shooting. Dan ada Frank yang berhasil ditumbangkan, dan CSGO Boba menjadi satu tim yang pulang terlebih dahulu. Kali ini nampaknya Albe Bimbun. Wow, anak-anak dari SES mau nggak mau harus tertusunkan untuk di pagi hari pastinya. Dan kali ini anak-anak Dewa juga berhasil untuk nge-secure 4 poin eliminasi dari CSGO Boba. But it's okay, nggak apa-apa karena memang pertarungan cukup cepat juga. Dan gue rasa dengan adanya CSGO Boba yang mungkin sangat-sangat minim resource, karena kalau nggak salah anak-anak dari CSGO Boba itu turunnya lumayan memisah ya. Dia antara mengambil area sentral dan juga area golf course. Dan gue rasa dengan adanya kompon yang sangat-sangat minim dari golf course sendiri, yang dimana masih ada beberapa vehicle doang, tapi gue rasa dengan adanya beberapa tim lain yaitu First Riders ya, jadi anak-anak SES memang mau nggak mau melewati area pinggiran menuju ke arah campsite minim resource dan harus bertemu dengan Dewa yang notabene Dewa tuh sudah sangat proper banget untuk segi lootingan. Tapi kali ini kalau kita melihat juga RRQ bakal mencoba untuk menaiki area Brazil atas, yang mungkin tadi ada satu orang yang sudah menggunakan salah satu proper yang cukup oke untuk mengupgrade satu face-nya. Dan mungkin ada beberapa juga yang sudah menggunakan info zone, sehingga untuk area atas juga akan menjadi posisi yang sangat-sangat diminati oleh semua tim. Dan benar saja area yang memang berada di atas tuh masih masuk untuk kesatuan zona selanjutnya. Waduh, pulau utama nampaknya di negeri Yaman kali ini akan menjadi pulau yang bisa dibilang sebagai perangan terakhir di Purgatory Map yang pertama kali ini. Tapi gue mau ingetin dulu untuk di DGWIB Grand Final hari yang pertama, view-nya total tembus 96.000 guys. Jadi bisalah ditembusin 100.000 dalam satu hari. Let's go, kasih tahu nanti miminnya bakalan bagi-bagi sesuatu untuk kalian. Tapi nampaknya ada Maal di sana yang berhasil dihilangkan gitu saja, dan akan ada beberapa upaya reviving yang dilakukan. Tapi sayangnya dari seorang Jatra akan coba untuk melakukan spamming, namun Danix kali ini kehilangan satu membernya. Ini akan menjadi 3 lawan 4, tapi mereka masih tetap stay together. Dan bahkan akan ada First Rider yang mencoba untuk melakukan upaya penabrakan. Misha skill sangat efektif sekali untuk di early game kali ini. Alice Cooper turun terlebih dahulu, tapi nggak butuh turun, 2 kali ditabrak langsung saja. Ya ampun, itu dia kalau misalkan di TikTok malaikat mau challenge. Dan akhirnya Danix kali ini dipulangkan di STX 11 nampaknya Baby Moon. Ini adalah kedua kalinya anak-anak dari Danix Esport harus terpulangkan di area Purgatory di tangan First Rider ya Fiske, di mana zonanya sendiri itu tidak terlalu jauh dari posisi yang kemarin. Kalau kemarin tuh masih berada di MT Villa atas, sedangkan ini berada di area bawahnya, yang dimana kalau gue rasa dengan adanya Danix yang lumayan kesulitan, apalagi First Rider yang mempunyai beberapa vehicle gitu. Dan gue rasa dengan adanya skill dari Misha yang memang sangat-sangat oke banget di menggunakan satu kendaraan yang cukup oke di posisi yang open field, itu mengganggu pergerakan dari anak-anak Danix, sehingga ada satu orang yang coba datang, tapi kali ini berhasil dapetin 1 kill di sana. Nampaknya Amek pun langsung saja menyebut killnya nampaknya. Dan Aura Ignis pagi-pagi hari guys kali ini sudah berhasil mendapatkan 3 poin eliminasi nampaknya. Dan kita masih belum melihat kira-kira tim RRQ atau timnas kita bisa mendapatkan kill atau tidak, kita masih belum tahu. Manurung di sana mencoba untuk membuka beberapa tappingan, tapi ternyata glue wall-nya kurang begitu naik guys. Akan ada beberapa balet juga yang masuk dari sisi yang lain. Kali ini GRC harus naik terlebih dahulu menuju ke bagian higher ground. Namun sayangnya Surya berhasil mendapatkan jars, dan kali ini RRQ hanya menyisakan 2 player saja. Tapi timnas kita benar-benar nggak mau menyerah. Mereka masih membuka beberapa poppingan glue wall untuk menyelamatkan diri mereka. Manurung masih bisa naik menuju ke higher ground. Kalau misalkan mereka kali ini nggak bisa naik air dan juga menyelamatkan dari segi kompon, mereka bakalan wipe out kali ini Baby Moon. Ya, dan kali ini walaupun bakal menjadi posisi yang cukup sulit harusnya untuk RRQ, tapi kita bakal ngelihat di sisi lain ternyata Ayas dari Zoom East berhasil untuk mendapatkan beberapa poin killnya dari anak-anak Elite Nine ya, Elite Nine. Dan gue rasa dengan adanya satu GRC yang mencoba untuk posisikan dengan sangat-sangat riskan, yaitu open field sekali, ada satu orang yang sudah mencoba untuk memanfaatkan satu vehicle yang bakal segera dihancurkan untuk menjadi tameng permanen. Kali ini kalau kita perhatikan juga Shahin atau siapa Shahin kan ya? Shahin bener ya. Shahin kali ini berhasil untuk menghidupkan yaitu Akar Azor ya, menghidupkan sang temannya. Dan kita bakal melihat nih ada satu orang ada Aisco ID di sana. Let's go melakukan upaya pengejaran Arla Polresta Depok kali ini guys nampaknya, tapi di spray balik. Ya ampun, Aisco ID hilang begitu saja. Akan ada 169 juga yang bakal menyusul, akan menjadi tradingan
tangannya, namun sayangnya Zoom masih bisa melakukan upaya reviving dan 3 playernya juga masih hidup sehat sentosa nampaknya Baby Boon. Ya, kali ini kalau kita perhatikan juga untuk zona selanjutnya tuh masih di area campsite dan posisinya adalah sangat-sangat sulit karena berada di luar sana masih ada peperangan juga kali ini. Hellcat yang bakal mencoba untuk melawan anak-anak dari Ina atau anak-anak dari RRQ Kazu yang posisinya berada sama-sama di atas, dan gue rasa posisi dengan cukup yang memungkinkan dari RRQ Kazu bakal mencoba untuk mendapatkan beberapa pundi poin kill atas di Hellcat. Itu dia RRQ, 3 orang masih bisa hidup dan Manoro akan coba untuk melakukan upaya charging booster, namun sayangnya mereka harus melakukan upaya reviving terlebih dahulu dan akhirnya Rasha di sisi lain berhasil mendapatkan 1 player dari Rans dan akhirnya Shine pun berhasil melakukan 2 poin knockdown, tapi mereka harus membayar dengan seorang Hypno is no more kali ini, dan RRQ mereka akan coba untuk turun menuju ke bagian sisi higher ground karena memang dari bagian lower ground sini musuh semua isinya, dan akhirnya Manoro berhasil melakukan 2 poin eliminasi dan RRQ berhasil mempopping 1 glual kembali dan menyelamatkan 1 temannya dengan upaya revival point, dan akhirnya Sales pun berhasil diulangkan dan Hellcat hanya menyisakan 1 player dari seorang SV akan coba untuk diras begitu saja. Masih ada Mac 10 juga yang dipersiapkan kali ini. Jars, let's go. Masih bisa 1v1 situation dan masih ada beberapa support juga dari seorang Manurung, tapi sayangnya 1 frag grenade yang dibuka terlalu gegabah dan langsung dibalikin begitu saja karena charging booster nih bos, dan Manurung harus segera melakukan follow up, jika tidak temennya bakalan hilang seperti apa yang gue bilang tadi, dan akhirnya RRQ kali ini harus terpaksa kiting lebih lama karena memang glue wall yang dipop terlalu menyelamatkan seorang SV di sana. Ya, dan kali ini bakal menjadi 1v1 situation antara Ina Manurung atau Legalot yang bakal mencoba untuk menyelamatkan Jars terlebih dahulu. Tapi SV hati-hati, udah langsung diras begitu saja, tapi diurungkan niatnya dan Hellcat mau nggak mau harus pos di posisi ke-10. Ini sangat lumayan alot ya, tapi lumayan kali ini alot, kalau kita perhatikan masih ada tim lain, Fiska. Lama sekali nampaknya fightnya, tapi sayangnya First Rider, ya ampun, ditusunin gitu aja oleh EVOS Immortal. Max dan juga yang lainnya kali ini bisa mendapatkan early kill yang lumayan proper karena memang contender late game mereka yaitu adalah First Rider berhasil mereka lumatkan. Sang Harimau berhasil menangkap Sang Garuda, tapi sayangnya Rans kali ini masih belum bisa smile nampaknya. Full senyum tidak ada di mereka karena memang mereka hanya sisa 2 player aja, apalagi satunya udah dikenokin begitu saja, dan akan ada 1 upaya rush yang dilakukan untuk masuk menuju ke bagian sisi compounding dari tim Rans Esports kali ini, dan Rans harus ketar-ketir atau tidak kita masih belum tahu karena ini akan menjadi 1 lawan 4. Ada pasti spamming dari sisi jarak jauh akan coba untuk dilakukan oleh tim Outrightness, dan Rans langsung positif hilang di poin yang ke-7 nampaknya kali ini. Iya, dan kali ini ternyata ada Aura Ikes juga yang bakal menghidupkan 1 temannya yang sudah terkena down, tapi di sisi lain ternyata GRC yang sudah mendapatkan beberapa komponen yang cukup enak juga, mendapatkan sisi dari garis zona selanjutnya dan bakal mencoba untuk nge-tapping ke arah depan. Dia tahu banget di depan sana masih ada 1 tim yang bakal mencoba untuk ditatakin duluan. Dan di sisi lain ternyata masih ada Aura, dan di sisi lain EVOS Mas juga berhasil mendapatkan anak dari Dewa. Itu dia JRC bakal coba body charge terlebih dahulu nampaknya, tapi sayangnya EK masih belum bisa mendapatkan kill di sana. Zoom ternyata berhasil melakukan pilih menuju ke tim EVOS Immortal, dan Zoom kali ini bakalan mengambak-ngambak player dari Macan Putih nampaknya guys, tapi kita berfokus dulu menuju ke tim Aura Ignis yang dimana JRC akan menjadi lawan mereka, dan akan ada Icy Green dan juga Skylord yang akan coba untuk di-pop gitu saja, tapi charge booster yang dimiliki oleh JRC benar-benar bisa menyelamatkan poin mereka, dan bahkan hanya ada 1 player yang terakhir lagi saat ini masih ditegakkan, itu ada Lim, tapi Lim tertangkap juga akhirnya. Masih ada player yang lain di mana dia berada di bagian sisi belakang dari tim JRC, dan udah ada sinyal tembakan juga yang dibuka, berarti JRC Apro dan harus lumat begitu saja di posisi ke-6 nampaknya kali ini. Ya, dan kali ini ternyata RRQ harus bertemu dengan Aura yang belum selesai, dan kali ini belum selesai untuk looting, sudah langsung di-tapping menggunakan 1 sniper dari Manurung atau Legalot, dan kali ini Hypno berhasil untuk mendapatkan 1 orang Ajix, tapi di sisi lain juga ternyata masih ada posisi yang cukup enak juga dari Aura yang dimana masih ada Kenzie seorang bakal mencoba untuk cabut begitu saja, tapi sudah terdeteksi oleh Ina Manurung, Fiska. Aduh, Indra Manurung. Ina Manurung. Kenapa jadi Indra Manurung? Karena kan memang kita tim Platnas semuanya pakai nama asli mereka ya guys ya. Dan akhirnya tim RRQ kali ini berhasil melakukan 1 poin knockdown mereka. Rasya akan coba untuk dikurung. Ada tim Dewa United yang dimana mereka juga masih sekitaran 3 player, tapi tim EVOS Immortal mereka masih bisa menyelamatkan 2 player dengan upaya penggunaan 1 revival point. Namun sayangnya EVOS kehilangan Rasya dan juga Arul kali ini. Sang bocil kematian mereka dua-duanya hilang begitu saja, dikandaskan oleh tim Dewa United. Akan coba untuk diberikan skater, tapi sayangnya Mas justru yang hilang lagi selanjutnya. Kali ini
Jack akan sendirian dan langsung saja diberikan satu charge boost oleh seorang Rain. Nampaknya Dewa United kali ini akan ngegas di game awal-awal Baby Bun ya. Wah, luar biasa ya. Ada satu pertahanan dari Inagers atau kita bakal ngeliat itu RRQ Kazu yang menjadi lone survivor, dan bahkan seorang Jar sendiri berhasil tuh melumatkan satu orang Lukman yang kali ini coba untuk di-tapping aja menggunakan beberapa senjata tappingan dari baretanya, dan kali ini ternyata berhasil untuk dihidupkan ketiga temannya. Bahkan RRQ masih struggle banget untuk posisi yang sekarang, dan kali ini masih mencoba untuk nge-tapping ke arah depan. Zoom benar-benar posisinya benar-benar ke pick off oleh dua tim sekaligus. Itu dia, ya ampun, ke pick off dua tim sekaligus, benar-benar gak enak banget. Zoom juga saat ini posisinya mereka sedang berada di sisi paling ujung di bagian bawah dari campsite itu sendiri, dan di sisi belakang mereka masih ada tim Dewa United yang bisa kapanpun masuk menuju ke line up mereka. Tapi sayangnya kali ini tim RRQ mereka akan sedikit demi sedikit melakukan upaya peeling di HP, namun sayangnya 11 point kill nggak bakalan membuat tim RRQ puas begitu saja. Player-player dari timnas kali ini akan bergerak masuk menuju ke bagian sisi dalam, walaupun di sana hanya mereka mengirim sekitaran 2 player, tapi dari seorang Shahid sudah berhasil melakukan 1 poin ke knockdown. Putra berhasil melakukan sisi lain dengan 1 player dari tim RRQ, namun Virus kali ini masih menahan gempurannya. Charge booster pun akan coba untuk dilakukan, namun sayangnya IC Grenade kali ini membuat Virus nggak bisa bergerak terlalu leluasa. Ada 1 glue wall, 2 glue wall, 3 glue wall, bahkan Virus akan langsung melawan, tapi ternyata dari seorang Dewa United harus puas dan kandas di posisi yang ketiga. Ini akan menjadi Zoom lawan tim dari RRQ, 1v4 situation, dan akhirnya RRQ pun ditumbangkan. Kali ini Zoom yang akan berhasil menangkan Buya untuk di game yang pertama kita pada hari ini. Wow, luar biasa. Zoom